melakukan perjalanan ke situs Tugu Gede Cengkuk yang letaknya di daerah Pelabuhan Ratu Cikakak ke atas. Kita mampir dulu sebentar di Cipedes. Ini di baksonya Teh Erna. Mobilnya stop sampai sini dulu. Kita lanjutkan pakai mobil itu karena jalannya sangat rusak, katanya parah banget. Semoga berhasil kita sampai ke sana. Sebenarnya masih muda, ganteng. Gak tahu punya anak sampai juga di Desa Cengkuk. Hujan gerimis, jadi kita pakai ini. Situs Tugu Gede Cengkuk ini berada di lembah Gunung Halimun, tepatnya di Kampung Cengkuk, Desa Margalaksana, Kecamatan Cikakak, Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Baiklah pemirsa, akhirnya kita sampai juga ke pintu gerbang situs Tugu Gede Cengkuk. Aduh, maaf sekali kondisi saya sangat kumuh, lusuh, capek banget jalan dari tadi. Luas area situs ini sekitar 2 hektar dan dibagi menjadi 2, yaitu area atas dan area bawah. Di bawah adalah lokasi batu-batu yang sangat banyak. Ini batu-batu yang tidak beraturan, banyak sekali. Ini disebut dengan gudang batu. Aku barusan dari mata air Tugu Gede Cengkuk. Dari beberapa tempat patilasan yang aku kunjungi selama ini, mata air atau Cikahuripan situs Tugu Gede Cengkuk ini adalah yang paling terawat. Tempatnya tertutup, aman dari pandangan mata luar, dan ditutupnya oleh tanaman rimbun. Di dalamnya juga bersih, tidak ada sampah. Luar biasa, kunciannya keren. Adalah buah batu besar yang bentuknya mirip permainan congklak. Makanya orang awam menyebutnya dengan sebutan batu congklak. Menurut para ahli, ini adalah alat untuk menghitung perbintangan. Disebut juga dengan kalaider, penghitungan waktu. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah tempat untuk menyimpan sesaji atau sesajen. Tetapi tadi kata Pak Kuncennya, Pak Jaya, batu congklak ini adalah untuk pengobatan. Kita hitung ada berapa lubang ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nemu padi. Kayaknya ini bekas panen. Masyarakat Cengkuk ini mereka masih menanam padi. Kalau bahasa Sundanya padi gegesan nih. Pare gede cenah, padi besar. Jadi cara panennya itu tidak diarit pakai sapi, tapi pakai etem. Etem bahasa Indonesianya apa ya? Ani-ani, masih pakai ani.
sampingku ini ada beberapa batu yang bentuknya seperti kursi. Mungkin dulunya adalah tempat duduknya para penguasa wilayah ini, karena di belakangnya bentuknya seperti tangga. Di belakangnya ada pelataran, di atas sana itu mungkin dulunya adalah tempat berembuk, atau zaman sekarang mungkin seperti DPR, MPR gitu ya. Ini adalah sarkofagus atau biasa disebut juga sebagai batu pamandian. Di area atas ini ada lingga setinggi 375 cm dengan lebar 2 meter. Ini adalah lingga paling besar yang pernah saya temui. Oke pemirsa, tadi sudah jalan-jalan di bawah. Ada banyak hal yang ingin ditanyakan pada Pak Kuncen situs Tugu Gede Cengkuk ini. Ini Pak Kuncennya. Namanya adalah Pak Jaya. Pak Jaya, sudah berapa lama jadi kuncen di situs Tugu Gede? Di tahun 70. Tahun 70. Aku lahir tahun 1977, hari ini sudah 44 tahun. Bapak 70, 44 ditambah 3 berarti wow. Satu abad. Setengah abad. Setengah abad. Bapak asli sini, Pak? Asli. Saya mau tanya tadi di bawah itu ada kayak tempat mandi ya pamandian. Ya di Flintstone itu kan ada juga tempat mandinya itu dari batu. Nah, ininya sih sarkofagus ya Pak. Ya, kalau bahasa arkeologinya apa sarkofagus, tapi bahasa Sunda nama pamandian. Bahasa Sundanya pamandian atau tempat mandi. Pamandian samemehna naik ka dieu gitu. Adasnya lah di hana. Oh, sebelum naik ke sini kan tadi memang dari bawah ya, sebelum naik ke atas ini adasnya lah di hana. Wudhu dulu lah gitu ya, bersih-bersih dulu karena memang ada Cikahuripan juga, mata airnya juga itu tempat kalau zaman sekarang mungkin berwudhu gitu ya, atau mandi dulu, membersihkan secara fisiknya dulu luar, baru naik ke atas ini. Nah kalau ini sendiri sebenarnya tempat apa Pak? Tempat pemujaan. Tempat pemujaan. Muja kak roh nenek moyang. Pemujaan terhadap roh nenek moyang. Sebab disebut pemujaan abad sebelum Masehi ke aya jalmi anu dikuburkan. Oh, jadi ini adalah tempat pemujaan karena sebelum Masehi itu manusia tidak ada yang dikubur katanya. Tidak dikubur. Jadi mandina aya namanya mandi mayit di mandian kudu hirup. Di mandian baheula lama masih kena hirup, mandi heula di handap. Oh, jadi kalau sekarang kan orang mati dimandikan. Kalau dulu sebelum mati itu mandi sendiri. Mandi sendiri, bersih diri. Kalau boga kadudukan itu jabatan, duaan beriringan ka dieu. Ngahadap anu hiji narima mahkota itu aya, anu hiji hilang. Oh, sampai merinding. Jadi kayak pengistrenan berarti ya. Pengistrenan. Pelantikan lah ya, pejabat yang dilantik itu mereka di sini yang ngasih mahkota pelantikan ada 2 yang memberikan mahkota, yang melantik. Yang satu lagi yang dilantik itu ada. Nah, yang melantiknya menghilang. Secara bahasa nasionalna moksa. Bahasa Sundana ngahiang. Kalau moksa itu bukannya sudah meninggal, langsung meninggal. Sama sareng jasad-jasad nanti aya gitu kan. Oh, jadi pejabat kalau misalkan kayak ada presiden nih, mau ganti presiden baru, berarti dilantik di sini. Nah, sesudah proses pelantikan itu yang melantiknya langsung meninggal, jasadnya hilang, rohnya juga hilang, dan mereka
yang akan menerima dan akan memberikan mahkota tersebut mandi dulu di bawah. Wah, luar biasa. Ini saya ada merinding. Oh gitu ya, Pak. Jadi ini tuh kayak bukan hanya sekedar kalau sekarang masjid tuh, tapi berarti memang Kamoksaan. Kamoksaan. Ya, kamoksaan. Tapi sekaligus juga mereka memerintah. Jadi Nah, jadi gini, kalau zaman dulu itu yang namanya pemerintah itu atau pejabat tinggi atau pemimpin itu memang benar-benar melaksanakan kepemimpinannya, kepemimpinan. jabatannya bukan karena haus Jabatan. haus kekuasaan gitu ya. Mereka ketika sudah merasa selesai dengan tugasnya, pergi dengan ikhlas, dengan sukarela. Nggak kayak sekarang pejabat yang udah lengser aja masih aja mengobok-obok pemerintahan yang sekarang berkuasa, jadi nggak ada akur-akurnya ya. Dan berarti ini adalah keagamaan dan pemerintahan bersatu ya, kalau kayak gitu. Bersatu. Bersatu keagamaan, agamana Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan kalau zaman megalitik. Jadi seolah-olah itu wangsit yang datang. Kalau itu Pak, di bawah ada kayak batu-batu kayak kursi. Tadi mau duduk nggak berani. Itu apa? Dekat-dekat sarkofagus itu ada dolmen menhir gitu. Namun aya nu ngalanggar aturan adat di dia, diskusina di dinya. Oh, Gitu, ya rapat. pantesan betul tadi. Oh, jadi di bawah itu yang kayak tempat musyawarah. Nah. Oh, jadi kayak sekarang itu mungkin Mahkamah Agung ya. Nah, benar. Nama DPR lah. DPR ya, benar tadi kan DPR. Jadi ada masalah diselesaikan di situ ya. Benar. Membuat aturan-aturan untuk Aturan masyarakat. adatnya. Nah, kalau di sebelah sana yang di dekat sawah itu, yang di sawah itu ada batu-batu kayak bentuk congklak. Itu sebetulnya apa? Tempat tabib. Tempat tabib. Kusabab kerajaan Pajajaran masih kena berdiri, masih kena hidup gitunya, kekuasaan Pajajaran. Kayak dokter, aya ge tabib. Jadi lamun aya nu luka gitu, nu teu damang, nu muk obat tradisional di dinya bisa digunakan serbaguna. Bisa obat-obatan gitu. Oh, jadi yang batu tadi, yang batu congklak tadi itu untuk membuat ramuan Nah, obat-obatan. Para tabib. Para tabib ya. Terus juga bisa buat sesajen juga tidak? Bisa. Oke, berarti benar tadi bisa buat sajen, bisa buat tabib juga. Tapi ada lagi Pak yang mengatakan bahwa katanya itu adalah kalaider juga atau untuk menghitung bintang. Itu juga. Benar. Untuk serbaguna itu. Oh, intinya adalah batu serbaguna tidak boleh dianggap sepele. Tadi saya dapat itu apa? Bukan budak sekarang, anak-anak sekarang nyebutnya itu batu congklak itu. Ngerti juga belum pemainan congklak gitu. Ya, sebutnya batu congklak karena mirip congklak gitu. Itu bukan batu congklak ya, bukan batu mainan, tetapi batu serbaguna yang sangat bermanfaat untuk masyarakat manusia pada zaman itu. Ini berapa diperkirakan oleh para ahli berapa juta tahun yang lalu atau berapa ribu tahun yang lalu? Paling di Arab itu ya. Berapa katanya? Orang-orang arkeologi pas ngecek gitu ya, tapi can aya nu mendetil. Sadayana sebelum Masehi, abad sebelum Masehi. Yang pasti zaman batu ya, peninggalan megalitik. Can bisa mendetil gitu, abad sakean gitu, can aya. Nyebabna teh sebelum Masehi, abad sebelum Masehi. Ribuan tahun sebelum Masehi. Belum pasti, belum berapa tahun sebelum Masehi, tapi sangat tua ya. Tapi para arkeolog belum sampai pada kesimpulan berapa ribu tahun yang lalu. Kalau itu arca atau patung yang ditemukan yang di rumah itu gimana? Dari sini. Kapan itu Pak? Tahun 2015. Tahun 2015 ditemukan arca atau patung perempuan ya di sini. Arca Siwa. Orang arkeologi nyebutnya Dewi Kasuburan.
orang Dewi Kesuburan, Dewi Sri dong. Kalau orang Sunda mah Dewi Sri, Dewi Pohaci. Iya, saya dapat itu Pak barusan padi. Dewi Kesuburan itu orang arkeologi, sama Dewi Sri itu namanya. Dewi Sri. Jadi yang mau punya anak tapi nggak hamil-hamil bisa ke sini dong Pak? Bisa, malah mau ada tos ayah kajantenan. Yang mau punya anak boleh ke sini, yang belum punya anak sendiri mau melahirkan, mau minta doa ke sini boleh ya. Boleh. Tapi harus punya suami ya. Iya, harus suami. Itu ayah terus iya ya. Ada yang sudah membuktikan gitu ya. Oke, bincang-bincangnya sampai sini saja dulu karena waktu sudah sore. Nanti kita bisa lanjutkan lagi karena masih banyak yang harus diungkap dari Pak Jaya ini. Menurut saya Pak Jaya ini adalah kuncen paling keren yang pernah saya temui. Karena apa? Karena dia itu bisa menjelaskan secara ilmiah dan masih memakai adat leluhur kita dan sangat menjaga tempat ini dengan baik, merawat walaupun rumahnya kan jauh ya, tidak bisa maksimal tapi minimal tidak ada sampah di sini. Padahal ini dikelilingi oleh penduduk masyarakat adat tapi ya. Nah, itulah kehebatan masyarakat adat. Masyarakat adat itu adalah orang-orang yang sangat menghormati peninggalan leluhur. Jadi mereka selalu menghargai, selalu menghormati peninggalan leluhur. Mereka tidak buang sampah sembarangan, tidak masuk di sini sembarangan. Nggak ada yang akan berani pacaran di sini gitu ya Pak. Iya. Karena mereka takut. Ini hebatnya dari masyarakat adat. Di sini saya lihat juga Pak kayak lumbung-lumbung padi gitunya leitnya Pak, kandang-kandang piaraan kayak domba. Biasa aja di kebun, tidak ada yang maling gitu ya Pak ya. Aman. Itulah. Bapak sekali lagi terima kasih banyak. Semoga panjang umur, sehat, banyak rezeki. Kita bisa ketemu lagi nanti. Banyak terima kasih ya dikunjungi situs saya di sini gitu ya. Ibu ya Satara Kancil sama Seneng. Banyak terima kasih, cuman nggak bisa ngejamu. Nggak apa-apa, kita justru yang merepotkan. Oke, sekali lagi terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Seperti biasa jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share tentu saja. Kamu yang sudah pernah ke situs Tugu Gede, silahkan komen. Yang belum, silahkan komen. Pokoknya yang lihat videonya Amburaksa, komen saja. Saya berdoa dulu. Sekali lagi terima kasih. Rahayu.